Menyesal. Gagah, Queen mengikuti langkah kaki besar Dirga Miller yang keluar dari ruangan itu. Apa maksudnya ini? Dirga, Gagah, jelaskan padaku. Tuntut Queen memaksa. Dirga tak mengindahkan gadis itu. Dirga kadung jengkel dengan perlakuan konyol Queen. Di sela langkah cepat mereka, Queen terus menanyakan apa maksud dari percakapan Dirga bersama Raka barusan hingga sampailah keduanya di teras rumah. Gaga, kamu bilang suka sama Queen. Kenapa sekarang ninggalin Queen di sini tanpa penjelasan setelah aku memutuskan Jion, ha? Queen berteriak yang mana membuat Dirga menoleh. Keduanya berdiri saling berhadapan, disaksikan beberapa penjaga. Kamu ingat baik-baik namaku, Queen. Pengusaha kaya raya yang dipilih Dedimu adalah aku, Dirga Miller, dan Gaga hanya sebutan untuk orang yang cukup dekat denganku. Hah? Queen membelakkan mata yang kian mengabur karena berkaca-kaca. Queen paham sekarang kenapa Dirga memberikan kemudahan menjadi asistennya, bahkan sampai memberikannya kartu kredit. Dirga memang sekelas ayahnya yang pengusaha. Gaga lahir dari keluarga Miller yang kaya raya dan kebetulan anak pertama dari putra pertama Dirga. Putra mahkota, bukan dosen seperti spekulasinya. Banyak buku-buku di rumah Dirga membuat Queen meyakini bahwa Dirga Miller adalah seorang dosen atau seorang ahli hukum dan lain sebagainya. Tak pernah Queen melihat ada atau mendengar percakapan Dirga atau Russell mengenai pekerjaan. Mereka hanya membahas berita di sosial media jika sudah sampai rumah. Queen menutup mulut ternganganya. Jadi siapa yang dia lihat waktu itu? Tapi dulu bukan kamu yang... Aku menunggumu berjam-jam seperti orang bodoh. Berharap aku bisa bernostalgia dengan gadis cantik yang dulu memanggilku handsome uncle. Tapi rupanya dia lari dariku hanya karena kesalahpahaman konyol. Hah? Queen tercengang. Tapi tidak perlu dipaksakan, tidak perlu repot-repot menerima perjodohan ini. Aku menyerah mencintaimu. Dirga menyela kata-kata Queen. Sakit memang, tapi bertahan dengan gadis yang hanya melihatku dari penampilan rupa. Aku rasa bukan pilihan yang tepat. Gaga, Queen menggeleng. Terlepas dari semua yang terjadi, selama ini Queen nyaman tinggal bersama pria itu. Kita tidak cukup dekat untuk kamu menyebutkan nama itu. Lupakan saja perjodohan yang membuatmu harus lari dari rumah. Aku menyerah. Besok aku kirimkan semua merchandise yang pernah kita beli di Paris bersama 6 tahun yang lalu. Hah? Queen menggelengkan ringan, netra birunya mengeluarkan buliran air. Melupakanmu adalah pilihan terakhirku, Queen. Kembali Dirga melangkah memutari kendaraannya menuju pintu bagian kemudi. Keputusannya kali ini tepat atau tidak, Dirga tak mau ambil pusing. Bisa melupakan Queen atau tidak, Dirga tak peduli. Yang pasti Dirga ingin sekali lagi berusaha melupakan semua obsesinya. Ya, mungkin hanya obsesi semata. Dirga menyerah. Queen membeku menatap nanar kepergian pria tampan dan gagah itu. Terngiang di telinga saat Dirga mengatakan, "Aku melamar dia." "Siapa?" "Kekasihku." "Entahlah, dia berbeda dari yang aku kenal dahulu." "Dahulu? Memangnya Tuan Muda sudah berapa lama menyukainya?" 6 tahun kira-kira. Jadi aku yang dia maksud. Aku yang dicintai dari 6 tahun lalu. Aku anak bangsawan yang murni bilang akan dijodohkan dengan Gaga. Lirihnya. Mobil Dirga telah berlalu, namun Queen masih berdiri nanar di teras sana. Beberapa hari ini aku ragu untuk melanjutkan hubungan yang melelahkan ini bersamanya. Mengejar cinta gadis terkenal itu sangat menyakitkan murni. Queen mengingat kembali 6 tahun lalu yang masih tinggal. Saat ia masih tinggal di arrondissement ke-9, yaitu kawasan yang terletak di tepian kanan sungai negara Prancis. Dalam otaknya seolah berputar rentetan peristiwa seperti kaset kenangan indah bersama handsome uncle-nya. Tawar yang gembira Queen mengudara kala pemuda tampan dan menawan keluar dari gerbang rumah tetangga depan. "Will Uncle take me around town?" "Of course." "Okay, let's go." Beberapa pengawal handal mengiringi langkah kaki kedua pewaris bangsawan itu. Dirga Miller dan Queen Kirana Rain menghabiskan waktu bersama.
Mereka mengelilingi kota dengan mobil kuno ala Prancis. Atap mobil yang terbuka membuat mereka bisa menikmati udara segar kota cinta itu dengan intensif. You like, baby girl? I really like, uncle. Senyum Dirga kala itu terngiang kembali. Queen mengingatnya kali ini. Kenapa semudah itu Queen melupakan kenangan bersama handsome uncle-nya, kalau kemudian takdir membuatnya nyaman pada orang yang sama. Memang ada sedikit perbedaan wajah Dirga, sebab saat itu Dirga masih belum memiliki jambang tipis. Dahulu Dirga masih terlihat cute, meski sudah 22 tahun. Suara mobil yang baru saja tiba membuyarkan lamuran Queen. John turun dari mobil bersama dengan Murni yang juga turun. Rupanya Raka meminta John untuk menjemput gadis polos nan malang itu. Murni hanya korban dari kenakalan Queen, maka Raka tak ingin menyulitkan gadis itu. Melihat Murni, Queen terisak menyadari kebodohan dan keegoisannya. Murni gadis itu memeluk Raga, mungil kembar tidak sedarahnya itu menyesal. Maaf Murni, maafin gue, Hicks, ucap Queen tulus. Gak apa-apa Queen, aku yang harus minta maaf. Aku gak respon kamu beberapa hari ini, tapi semua bonekamu masih ada, itu cuma sandiwara Om Raka, kata Murni. Queen mengangguk. Queen tahu Raka tak akan pernah mengizinkan semua benda kesayangan Queen terjual. Berbagi dengan sesama adalah hal yang sudah menjadi kebiasaan keluarga mereka meskipun tidak ditunjukkan pada sosial media. Ini bukan salah lo tapi salah gue Murni. Seandainya aja gue gak lari dari pertemuan waktu itu, gue gak akan mengalami ini semua. Tapi makasih sudah ngasih pelajaran ke Hera dan lainnya. Makasih memberikan kesempatan menjadi kamu yang disayangi semua orang, ucap Murni lembut. Queen melerai pelukan. Lo betah di sini? Murni menggeleng. Ini bukan tempatku, meski bagus dan mewah tapi aku merindukan ibuku. Kita bisa berbagi kamar kalau lo mau. Bawa juga nyokap lo ke sini. Kembali Queen memeluk Murni. Di teras sana Kristal menatap keduanya. Ada haru yang Kristal rasakan, berharap Queen dapat mengambil pelajaran dari kejadian ini. Bagaimanapun Queen masih belum dewasa. Perjodohan dini tentu saja mempengaruhi perspektif gadis itu. John tak mengindahkan Queen dan Murni. Pemuda tampan itu menaiki teras lalu melewati tubuh ibunya. John berwajah kecut. Entahlah, John tak menyukai apapun. Di Korea sana, Hyun-ki membuatnya ingin kabur. Di Indonesia, tak pernah ada yang paham bagaimana perasaannya. John mulai bosan. John, Kristal memanggil dan John menoleh. John mau cerita sama Emma. Kristal tersenyum, mungkin saja anak itu bisa meluangkan perasaan, berbagi cerita padanya seperti saat kecil dulu. John mengantuk, Oma. So, John mau istirahat saja. Pamit John. Iya, Kristal mengusap lembut puncak kepala pemuda tampan itu.